absen dulu ya. Yang tahu siapa saja yang hadir dan siapa saja yang mungkin berhalangan. Yang pertama Ahmad Nurhalis. Goib. Ada keterangan? Tidak ada. Ada yang dekat rumahnya Nurhalis? Tidak, nanti coba dia ya, coba dihubungi. Kenapa kau tidak masuk? Alvin Nikmatul. Baik, ini sehat ya, Rin? Kok saja yang yuk. Fadila Putri masih tetap ceria, Fadila. Alhamdulillah. Fadila itu selalu ceria loh. Faiza, bener loh. Baiklah ya namanya. Oh, tadi malam lembur. Kenapa? Tugas. Sarah Nur, Hadira. Dari rumah ke dari mana tadi berangkatnya? Dari rumah. Dari rumah di pondok. Dari rumah kan dari pondok. Dari rumah. Dari rumah ya. Hamim Muhammad Hamim. Hamim ini rumahnya paling jauh nih. Jadi sendiri apa naik sepeda apa naik bis? Sepeda. Sepeda berapa? Terima kasih ya. Terima kasih atas resmi. Berikutnya Malifah, Biro. Halo, tetap sehat ya. Jaga imunnya, jaga imannya. Rodia. Goib atau belum hadir atau gimana ini tadi? Ada keterangannya? Kalau suratnya tentang meja. Oke, lihat. Oke, Rodia. Ini. Oke. Yang tidak hadir ada dua. Yang pertama Ahmad Nurhalis, kemudian Rodia belum. Rodia ada izin. Ahmad Nurhalis belum tahu ada keterangannya. Belum ada keterangan maksudnya. Oke. Anak-anak, pada musim-musim saat ini itu apa kejadian yang paling sering terjadi di lingkunganmu? Orang meninggal. Apa? Orang meninggal. Orang meninggal. Di sana juga seperti itu. Rata-rata satu hari berapa orang itu? 5 orang. 5 orang. 5. 5 orang. Jadi memang masa-masa saat ini adalah masa-masa berkabungnya kita ya. Jadi kita di Indonesia masih terlalu berat untuk mengambil dulu. Jadi mohon nanti saya kalian semua menjaga kesehatan dengan baik dan terutama kita harus tetap percaya bahwa semuanya itu adalah dari Allah dan nantinya juga akan kembali dan akan kalaupun pulih juga karena Allah. Tapi jangan lupa kita harus melakukan kita ikuti aturan pemerintah. Ketika kalian melihat tetangga kalian itu meninggal, saat itu apa yang kamu lakukan? Apa yang Mengucap ikut berdoa. apa? Ikut berduka cita. Terus kalau kamu? Menangis. Mendoakan. Fadila? Mendoakan. Amin? Tahlilan, yasinan. Jadi itu adalah bentuk-bentuk partisipasi kalian ketika tetangga meninggal. Bentuk itu termasuk ibadah atau? Coba kita lihat pada materi yang kemarin itu. Kita kemarin kan pernah bahas tentang fikih dan perkembangannya. Salah satu ruang fikih kegiatannya adalah ibadah, ujian, amalan, ya, menggunakan hak, ya, ya. Terus kemudian ibadah itu kemarin ada berapa? Ada 2. Yang pertama ada ibadah makhluk, yang kedua ada ibadah goiru,
Ibadah Ramadan apa ibadah di rumah bro? Ayo lali mesti. Termasuk ibadah di rumah bro. Rumah bro. Ibadah di rumah itu ada banyak hubungan dengan sama. Jadi proses penyelenggaraan atau penyelenggaraan ibadah ini masuk dalam ibadah di rumah bro. Oke, jadi nanti kita akan membahas hari ini, kita akan diskusikan bersama bagaimana kemudian penyelenggaraan jenazah ini menurut aturan hukum Islam. Apakah kemudian penyelenggaraan jenazah ini nanti menjadi wajib ataukah hanya sunnah saja atau bagaimana? Nah, nanti akan kita bedah bersama. Oke? Sebelumnya itu akan sampaikan dulu terkait kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama itu adalah dengan nanti kalian mengetahui bagaimana kemudian penyelenggaraan jenazah ini secara berislam, diharapkan kalian akan tahu oh syariat ini adalah bagian dari hukum Islam. Berikutnya adalah dengan ini diharapkan kalian itu akan mengamalkan, jadi tidak hanya mengetahui teorinya saja. Jadi bagaimana kemudian tata cara penyelenggaraan jenazah ini? Kalau sudah tahu berarti ya sebisa mungkin kita amalkan. Nah, berikutnya adalah secara teoritis nanti kalian akan menganalisis bagaimana proses ini dikaji dari hukum Islam, dikaji dari pengetahuan dan seterusnya. Oke. Berikutnya yang terakhir adalah nanti ada presentasi sebagai bentuk hasil diskusi akan kalian lakukan. Oke. Siap ya? Siap. Siap. Baik. Coba sekarang kamu lihat dulu buku modul yang dari Kemenak yang kemarin diterbitkan itu. Nah, nanti kita akan baca di situ. Jadi nanti prosesnya adalah bahwa kalian nanti yang pertama kita membaca dulu, kemudian mengamati beberapa link video yang akan disampaikan. Terus kemudian setelah itu kalian susun beberapa pertanyaan. Nah, nanti setelah mengamati, membaca dan mengamati akan dibagikan gambar kerja peserta didik. Nanti kamu isi di situ, kamu identifikasi beberapa pertanyaan yang mungkin belum dipahami atau yang butuh solusi dan seterusnya. Tuh. Kemudian nanti diskusi, setelah diskusi adalah presentasi. Dari proses itu nanti ibu di sela-sela ini akan membuat penilaian sikap kalian bagaimana ketika presentasi, kemudian ada nanti pembahasan akhir pembelajaran. Paham ya? Ada yang ditanyakan dari proses ini? Belum ya? Oke, nanti kita akan kalau ada pertanyaan kita akan bahas. Oke? Baiklah, silakan dulu dibaca untuk materi penyelenggaraan jenazah. Nah, setelah membaca buku tentang materi penyelenggaraan jenazah, silakan kemudian kalian amati video berikut ini. Bisa diklik di laptop kalian atau bisa kalian lihat di depan berikut ini, okay? Ini adalah tentang proses penyelenggaraan jenazah pada bagian memandikan jenazah. Nah, jadi proses penyelenggaraan jenazah itu yang pertama apa? Ya, mandikan, lihat dulu ya, ini adalah proses memandikan jenazah. Lihat dulu. Nah, dari mengamati video tadi, kira-kira
Mbak Malika, coba kira-kira apa yang ditemukan dari video tersebut? Dari kalian membaca, dari pengamatan itu kira-kira apa yang ditemukan? Itu Bu, kan ketika jenazahnya laki-laki, biasanya kan yang memandikan laki-laki. Iya. Nah, itu kalau seperti istri, ibu dan anaknya, apakah boleh kita memandikan? Oh gitu. Jadi pertanyaan yang itu ya. Iya. Jadi bagaimana ketika jenazah laki-laki itu tidak ada hubungan sama istri dimandikan oleh istrinya? Maksudnya ada. Mungkin ada yang lain. Mungkin ada yang lain. Pertanyaan yang muncul lagi. Nah, oke, baiklah. Untuk mengcover temuan-temuan kalian tentang materi penjelasan jenazah ini Ibu akan berikan buat kerja peserta didik. Di situ nanti kalian coba tuliskan temuan-temuan terkait dengan penjelasan jenazah. Oke? Kalian bisa tuliskan di situ. Nah, setelah itu nanti kita diskusi terkait dengan teman-teman kalian itu. Oke. Silakan identifikasi, setelah itu didiskusikan. Oke. Kita akan bagi menjadi 2 kelompok. Otomatis agar lebih enak, kita tidak usah merubah tempat duduk. Jadi yang kelompok 1 sudah di sini gitu ya. Jadi yang kelompok 2 di situ. Oke? Kita mulai untuk identifikasi pertanyaan 5 sampai 10 menit. Setelah itu nanti kita diskusi bersama-sama. Baiklah. Tadi setelah proses kalian membuat pertanyaan, silakan kemudian kita diskusikan untuk kita temukan satu solusi terkait dengan yang kalian temukan. Oke, silakan untuk kelompok 1 nanti mendiskusikan bagaimana atau apa yang menjadi jawaban dari pertanyaan tersebut. Kemudian juga kelompok 2. Oke, monggo silakan. Yang saling mengisi ya. Coba yang dari kelompok 1 monggo yang ditemukan. Oke, yang berikutnya silakan. Terus oke, kita nanti akan ambil satu atau 2 pertanyaan saja untuk dimasukkan. Jadi yang pertama ini yang punyanya Iza yang nomor 1, kemudian yang punyanya Alfi nanti yang nomor 1 juga. Cari nomornya ini nanti dijelaskan. Yang nomor 2. Bila orang meninggal dunia pada malam hari, apakah mayatnya harus ditentukan pada malam hari atau boleh mayat tersebut disemayamkan atau bagaimana? Coba nanti yang nomor 1 kemudian nanti di sini presentasinya setelah menjadi pertanyaan ini adalah hikmah penjelasannya dari apa hikmah yang bisa kita ambil dari proses penjelasan itu apa bisa mengenai masing. Oke. Boleh pause semua. Kita harus ya. Baiklah, sudah selesai untuk waktu diskusi. Sudah ketemu ya solusi dan jawabannya.
hikmah ya. Baiklah, dari kita mulai dari kelompok yang pendaftaran dulu. Siapa bisa maju semuanya nanti presentasi satu. Monggo, silakan. Ya, kita lanjutkan. Bagi yang masih bisa duduk ini, duduk ya. Coba duduk dulu. Silakan nanti untuk kelompok yang lain memperhatikan presentasinya dan ajukan satu pertanyaan atau kalian menanggapi dari presentasi yang dilakukan oleh kelompok 2. Agak. Nah. Atau 2 aja ya. 2 saja ya, biar agak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang tata cara merawat jenazah. Jadi menurut kelompok kami, tata cara merawat jenazah itu ada 4. Yang pertama, memandikan jenazah. Yang kedua, mengkafani. Yang ketiga, menyolatkan. Dan yang keempat, menguburkan. Ya, langsung. Oke. Dari hasil presentasi kelompok 2 tentang bagaimana tata cara penyelenggaraan jenazah menurut hukum Islam, silahkan dari kelompok yang lain ada pendapat atau ada pertanyaan atau ada pernyataan yang bisa disampaikan, monggo silakan. Sebutkan nama dulu ya. Ya, monggo dari kelompok 1 atas nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin Matur Khair. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2 mengenai bagaimana tata cara penyelenggaraan jenazah COVID. Bagaimana tata cara penyelenggaraan jenazah COVID? Apakah itu sama dengan tata cara penyelenggaraan jenazah biasa? Monggo silakan ditanggapi dari kelompoknya Mbak Sarah. Saya menjawab pertanyaan kelompok 1. Menurut fatwa MUI, tata cara merawat jenazah COVID itu berbeda dengan tata cara merawat jenazah biasa. Tata cara merawat jenazah COVID, jenazah dimandikan tanpa membuka pakaiannya. Petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan yang dimandikan. Petugas membersihkan najis sebelum dimandikan. Jika ada pertimbangan jenazah tidak memungkinkan untuk dimandikan, maka hanya ditayamumkan. Bisa diterima ya jawabannya dari kelompok itu? Bisa? Bisa. Baiklah, untuk kelompoknya Mbak Sarah sudah selesai. Silakan untuk dibaca kesimpulannya dan ditutup. Jadi pada intinya tata cara merawat jenazah yang biasa dengan tata cara merawat jenazah COVID itu berbeda. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan. Berikutnya silakan kelompok yang membuatkan, ayo membuatkan 2 orang yang mewakili. Ya. Ayo.
suaminya, jenazah apabila telah hadir dan wanita telah ada calon suaminya. Jadi kita harus segera menyegerakan pengurusan jenazah. Baik, dari hasil presentasi kelompok 1 ya, tentang bagaimana kemudian penyelenggaraan jenazah itu akan boleh ditunda atau bagaimana ketika tidak ditemukan air dan seterusnya. Nah, ada tanggapan dari kelompok yang lain? Monggo silakan. Kalau ada pertanyaan untuk kelompoknya Mbak Marisa? Ada. Oke, ayo silakan sebut nama dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Fuad. Pertanyaannya adalah apa saja hikmah penyelenggaraan jenazah? Apa saja hikmah dari rangkaian penyelenggaraan jenazah itu, dari mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, sampai mengukur, itu hikmah yang terkandung apa di dalamnya? Mau silakan kita lagi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Syafaat bahwa hikmah dari pengurusan jenazah adalah yang pertama yang pastinya memperoleh pahala yang besar. Yang kedua, menunjukkan solidaritas yang tinggi antar sesama manusia, membantu meringankan beban keluarga, dan yang mengingat bahwa setiap makhluk yang bernyawa itu pasti akan kembali atau akan mati. Mungkin itu. Demikian bisa diterima? Saya? Baiklah, silakan diakhiri untuk sesi presentasi kelompok. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang bertanya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita beri tepuk tangan yang meriah. Silakan bisa kembali. Baiklah anak-anak, terima kasih ya. Jadi dari presentasi tadi kita bisa lihat jadi bagaimana kalian itu aktif, kemudian bagaimana kalian itu ternyata mampu menggali segala sesuatu terkait dengan materi yang kita sampaikan gitu ya. Nah, sebelum kita selesai, ada hal yang harus kita garis bawahi dari hasil diskusi pagi hari ini. Oke, coba kita lihat di layar berikut. Ini adalah, nah, jadi secara garis besar hasil diskusi kalian tadi, hasil diskusi kita tadi adalah tentang apa? Penyelenggaraan. Nah, ini. Nah, tentang penyelenggaraan jenazah. Jadi, kewajiban penyelenggaraan jenazah itu diantaranya adalah satu, memandikan jenazah. Kemudian yang kedua, mengamankan jenazah. Yang ketiga, mensolatkan jenazah. Yang keempat, menguburkan jenazah. Nah, setelah itu adalah masing-masing nih ya, masing-masing proses ini ada tata caranya tersendiri. Bagaimana tata cara memandikan jenazah, kemudian bagaimana tata cara mengkafani jenazah, bagaimana tata cara mensolatkan jenazah, bagaimana tata cara menguburkan jenazah. Nah, untuk menyelenggarakan atau mengurus jenazah ini, hukumnya bagaimana? Hukumnya apa? Fardu kifayah. Jadi artinya ketika mungkin dalam satu desa kamu itu ada yang meninggal, kemudian saking kebelit, wes mati busi, wes ditoknya baik rasanya sak lingkungan itu yang busi, itu berarti gimana? Dosa. Satu lingkungan menjadi berdosa semua. Jadi ketika sudah ada yang busi, yang lain akan gugur kewajibannya. Jadi hukumnya adalah fardu kifayah. Dan yang lain adalah tentang hikmah penyelenggaraan jenazah. Jadi ketika kita mulai dari awal, sebenarnya memandikan jenazah itu apa sih hikmah yang terkandung di dalamnya? Meskipun manusia itu sudah meninggal, ya, tetap kita harus memperlakukannya selayaknya manusia. Kalau tidak diurusi berarti ya tidak menganggap dia itu manusia. Nah, kemudian hikmah yang terkandung di dalamnya apa? Memandikan itu berarti adalah apa ini? Mensucikan jenazah dari kotoran dan najis. Kemudian hikmah dari mengkafani apa? Menutup seluruh tubuh itu berarti adalah menjaga
dan yang terakhir adalah menguburkan jenazah. Nah, keseluruhan itu merupakan fardu kifayah. Dan menguburkan jenazah itu wajib karena itulah terakhir kewajiban kita untuk bersama manusia yang sudah meninggal. Bisa dipahami ya? Jadi dari mulai tadi materi bagaimana konsepnya menurut Islam, kemudian bagaimana tata caranya, bagaimana kemudian hikmah yang terkandung di dalamnya bisa dipahami? Bisa ya? Bila nanti untuk sebagai bahan evaluasi, Ibu nanti akan menyertakan tugas yang bisa kalian kumpulkan untuk minggu depan. Dan ini akan kami bagikan tugas. Bisa nanti diunduh lewat file saya lewatkan dulu ya. Yang mau ngambil di sini juga bisa. Oke? Baiklah anak-anak, pada materi hari ini kita rasa sudah cukup dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita amalkan bersama-sama. Jadi tidak hanya sebatas teori saja. Jadi yang mungkin masih ada rasa takut ketika mendekati jenazah, jangan takut sekarang. Kita berkewajiban kita. Oke. Baiklah, kalau sudah tidak ada pertanyaan, marilah pembelajaran pada hari ini kita akhiri.